Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Semua mahasiswa STEBI Bama yang dihormati oleh Allah, alhamdulillah, untuk prodi MHU Manajemen Haji Umroh ini masuk pertemuan pekan ke-6 yang akan membahas tentang regulasi umroh. Kemarin kita sudah membahas tentang haji reguler, mulai dari proses pendiriannya, akreditasinya, syarat-syarat dan hal lain-lainnya yang berkaitan. Nah, setelah haji reguler kita akan membahas tentang umroh. Baru setelah umroh itu akan beruntun kepada pembahasan tentang haji khusus, karena ini satu kesatuan yang harus difahami. Setelah haji khusus baru nanti di terakhir di materi regulasi perhajian Indonesia ini akan membahas tentang rencana strategi Kemenak, karena manajemen haji umroh tetap berada di bawah Kemenak. Oleh karena itu, untuk pembahasan kali ini pekan ke-6 akan membahas tentang proses pendirian PPU. PPU adalah penyelenggara perjalanan ibadah umroh, sampai bagaimana mempertahankan PPU itu dengan akreditasi. Dalam hal ini akan dibahas kelompok 6, saudara Muhammad Ilham, saudara Rifki dan saudara Hanif. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri bernama Muhammad Ilham Dayat. Muhammad Rizky Ramadan. Saya sendiri Muhammad Ibnu Hanif. Dan kami akan membahas tentang judul UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, yaitu yang topiknya tentang menjelaskan tentang syarat dan proses pendirian PPIU dan akreditasi PPIU. Baik, yang pertama, selanjutnya akan menuju ke Landasan Teori yang akan dibawakan oleh saudara Rifki Ramadan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan landasan teori. Ibadah umroh adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i dan tahallul. Terdapat di UU Undang Nomor 8 Tahun 2019 Bab 1 Nomor 2. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang selanjutnya disingkat PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Terdapat di UU Nomor 8 Tahun 2019 Bab 1 Nomor 19. Penyelenggaraan pelajaran ibadah umroh. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. 1. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri. 2. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh oleh pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. 3.
ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ibadah umroh oleh pemerintah sebagai maksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Selanjutnya pembahasan. Pembahasan pertama yaitu tentang syarat pendirian PPIU. Syarat pendirian PPIU terdapat di pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 2015. Yang pertama, pemilik dalam akta perusahaan warga negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain. Yang kedua, memiliki susunan kepengurusan perusahaan. Dan yang ketiga, memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 tahun. Yang keempat, memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan atau perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Menteri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan yang kelima, memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat yang masih berlaku. Selanjutnya, memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan fotokopi nomor pokok wajib pajak NPWP atas nama perusahaan dan pemimpin perusahaan. Selanjutnya, memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal wajar dengan pengecualian. Yang selanjutnya, memiliki surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku. Selanjutnya, memiliki surat rekomendasi asli dari Kanwil setempat yang dilampiri berita acara peninjauan lapangan dan menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Bank Umum Nasional, disertai surat pencairan yang ditujukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Baik teman-teman, saya Muhammad Ibnu Hanif sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan akreditasi PPIU. Akreditasi yang pertama yaitu PPIU untuk mengajukan akreditasi mendaftar ke Siskopatu. Apa itu Siskopatu? Siskopatu adalah sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus, di mana sistem ini mengelola data dan informasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan haji khusus. Semua pendaftaran, keberangkatan, hingga kepulangan akan diawasi langsung dan terekam di Siskopatu. Jadi di Siskopatu ini lembaga bagian Siskopatu jadi mengawasi semua keberangkatan jamaah haji dan umroh dari awal pendaftaran berangkat ke lokasi sampai kembali lagi. Nah, jadi semua itu diawasi oleh bagian Siskopatu. Kemudian setelah mendaftar ke Siskopatu, menuju ke surat penunjukan LSPPIU Equalindo dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
Apa itu LSPPIU Equalindo? Nah, apa itu LSPPIU? LSPPIU yaitu Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh. Seperti di gambar, itu adalah contoh dari sertifikat akreditasi PPIU. Nah, kemudian selanjutnya menuju ke aplikasi pendaftaran akreditasi PPIU. Gambarnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar. Nah, sebagai apa? Seperti pada di gambar Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, di situ ada gambarnya Ka'bah, Sisko Patuh. Nah, di situ di sini adalah aplikasi pendaftaran apabila mau mendaftar akan mendaftar akreditasi. Baik teman-teman, kita menuju ke aplikasi pendaftaran akreditasi PPIU. Seperti yang sudah dicantumkan di gambar, bentuk sederhananya seperti itu. Itu adalah aplikasi dari pendaftaran PPIU. Kemudian kita lanjut ke persyaratan awal. Apa saja itu persyaratan awal akreditasi PPIU? Teman-teman, kita akan menuju ke persyaratan awal. Apa saja persyaratan awal itu? Yaitu yang pertama, izin operasional sebagai PPIU yang masih berlaku. Kedua, akta notaris pendirian perusahaan sebagai BPW. Yang ketiga, identitas pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akte notaris. Yang keempat, surat pernyataan pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak sedang dikenai sanksi dalam PPIU. Kemudian yang kelima, surat keterangan domisili PPIU dari pemerintah daerah. Kemudian yang keenam, surat keterangan fiskal. Yang ketujuh, NPWP PPIU. Kemudian yang kedelapan, surat kepemilikan atau sewa kantor pelayanan minimal 4 tahun. Kemudian yang kesembilan, tanda daftar usaha pariwisata PDUP. Kemudian yang berikutnya, sertifikat usaha pariwisata bidang biro perjalanan wisata. Yang berikutnya, laporan keuangan dari akuntan publik 2 tahun terakhir. Berikutnya, bukti jaminan keuangan. Kemudian, bukti laporan kegiatan telah beroperasi 2 tahun terakhir. Kemudian, struktur organisasi PPIU. Kemudian, daftar kantor cabang PPIU jika ada. Itu adalah persyaratan apabila akan mengajukan akreditasi ke PPIU. Setelah dari persyaratan awal, kemudian kita menuju ke evaluasi awal. Dari persyaratan awal kita menuju ke quotation and agreement. Kemudian menuju ke evaluasi awal. Kemudian ke non conformity, yaitu apabila tidak ada ketidaksesuaian.
Kemudian menuju ke pelaporan hasil evaluasi ke Kemenak, kemudian review dan penetapan keputusan. Jadi dari pelaporan hasil evaluasi ke Kemenak, di sana melakukan review dan penetapan keputusannya itu bagaimana. Kemudian ke penerbitan sertifikat masa berlaku sampai 3 tahun. Jadi masa penerbitan sertifikat akreditasi PPIU yaitu berlaku selama 3 tahun. Kemudian dari penerbitan tersebut akan mendapatkan seperti pada umumnya mendapatkan akreditasi A, B, atau C. Kemudian setelah mendapatkan akreditasi, di sana ada pengawasan. Ada pengawasan pertama dan ada pengawasan kedua. Kemudian sertifikasi sudah jadi. Mungkin itu penjelasan dari saya, penjelasan tentang akreditasi PPIU. Baik, terima kasih kelompok 6, saudara Ilham, saudara Ilyas, sama saudara Ibnu Hanif sudah mempresentasikan terkait bagaimana cara memiliki PPIU, bagaimana mengetahui syarat-syaratnya, terus proses akreditasinya sudah disampaikan dengan cukup singkat, gamblang, dan semoga bisa dipahami. Hal lain-lainnya bisa dipelajari untuk lebih detailnya, karena materi ini terkait regulasi merupakan materi pokok yang harus dipahami oleh semua mahasiswa. Terakhir, saya memberikan closing statement, kesimpulan bahwa barang siapa yang mau memiliki PPIU, prosesnya cukup lumayan sesuai yang dijelaskan oleh saudara Ilham tadi. Syarat-syaratnya mulai mempunyai akte notaris sampai proses ke Biro Perizinan Wisata sehingga diajukan ke Kemenak dengan berbagai prosesnya. Ya, setelah itu dapat izin, alhamdulillah. Kalau tidak nanti berproses lagi. Setelah dapat izin, masa berlaku izinnya itu 3 tahun, baru setelah itu harus mengajukan proses akreditasi untuk memperpanjang izin PPU-nya. Seperti yang dijelaskan oleh saudara Ibnu Hanif, ada beberapa proses, mulai dari proses pengajuan di Siskopatuh dan lain-lainnya. Itu penting untuk diketahui karena setelah berproses setiap 3 tahun itu melakukan akreditasi. Minimal akreditasinya harus B, A ya, B, A. Kalau C cukup, itu harus melakukan surveillance, pengulangan sertifikasi, istilahnya begitu. Kenapa harus mengulang? Kalau C karena ada beberapa syarat yang belum bisa dimiliki atau belum dikuasai, apalagi poinnya D misalnya, berarti isinya dicabut seperti itu. Itu ketentuannya terkait apa saja indikator penilaiannya untuk mengikuti akreditasi. Apa saja indikator penilaiannya untuk mengikuti akreditasi itu tersendiri indikatornya. Jika ada yang ingin dibantu untuk mengetahui hal-hal itu, tapi di aturan terbaru nanti prosesnya tidak lagi melalui Siskopatuh atau pihak ketiga yang dijelaskan oleh saudara Ibnu Hanif tadi, melalui LSUP istilahnya, lembaga sertifikasi profesi usaha ya, untuk melakukan akreditasi. Tapi karena rujukannya adalah Undang-Undang Nomor
8 tahun 2019, maka itu dulu yang harus difahami, karena yang terbaru sudah tidak perlu pihak ketiga langsung melakukan registrasi Kemenag dan proses pengajuan melalui OSS. Itu saja closing statement dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.